Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dok Wai dalam Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Hai Sobat Healthies, belum lama ini pemerintah Kota Depok menyelenggarakan KTR Award. Salah satu penghargaan yang diberikan adalah Kampung KTR atau Kampung Tanpa Asap Rokok. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan pemenang Kampung KTR terbaik pertama, yaitu Dr. Gigi Novarita. Beliau adalah Ketua Kampung KTR sekaligus Ketua RW 17. Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Dokter, berbicara tentang Kampung KTR, Dok, mengapa sih Kelurahan Tugu RW 17 khususnya membentuk Kampung KTR atau Kampung Tanpa Asap Rokok? Ya, terima kasih pada Dr. Fai ya. Jadi untuk diketahui RW 17 Tugu ini membentuk Kampung KTR, salah satu alasannya adalah masih ada warga yang merokok di di sembarang tempat, kemudian juga masih ada puntung rokok yang dibuang sembarangan, kemudian di rumah-rumah juga masih ada disediakan asbak rokok ya. Kemudian juga ada sekitar 21,3% anak-anak yang berpotensi menjadi perokok pemula. Itu yang melatar belakangi kami membentuk Kampung KTR. Baik Dok, bagaimana langkah-langkah yang dokter lakukan dalam mewujudkan Kampung KTR di wilayah dokter? Ya, langkah-langkah pertama yaitu kami berkoordinasi dengan kelurahan ya, agar RW 17 ditunjuk menjadi Kampung KTR. Nah, kemudian ada penetapan daripada Lurah Tugu yang menetapkan bahwa RW 17 menjadi Kampung KTR. Nah, setelah ada penetapan dari kelurahan, kami di RW membentuk SK ya, membuat SK untuk Satgas KTR-nya, yaitu untuk untuk tim Satgas ini bisa bergerak, jadi mereka juga perlu legalitas sehingga kami buatkan SK tim Satgas KTR-nya. Mungkin ada langkah-langkah setelah melakukan kolaborasi ya dengan pihak lintas sektor kelurahan, apa lagi yang dilakukan oleh wilayah Dok? Ya. Setelah koordinasi dengan kelurahan, kemudian kami juga berkolaborasi dengan puskesmas ya, minta narasumber dari puskesmas untuk melakukan sosialisasi kepada ketua-ketua RT yang ada di wilayah dan tim Satgas ya, sehingga mereka semua memahami bahwa RW 17 ini ditunjuk sebagai Kampung KTR. Pada waktu sosialisasi tersebut Dok, bentuk sosialisasinya seperti apa Dok? Apa penyuluhan kesehatan, kemudian sasarannya siapa saja Dok? Ya. Jadi sosialisasi waktu kemarin ini saya mengundang ketua-ketua RT, kemudian juga kader-kader Posyandu Posbindu, kader-kader PHBS ya, untuk kemudian juga dari DKM ya, dari DKM untuk semuanya ikut bersama-sama mengikuti sosialisasi agar ada persamaan persepsi di antara semua unsur-unsur yang ada di lingkungan RW 17 ini ya, sehingga ketika nantinya diterapkan semuanya sudah memahami kenapa sih RW 17 menjadi Kampung KTR. Nah, setelah dilakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh yang ada di RW 17, kemudian kami bersepakat untuk melakukan deklarasi bahwa RW 17 menjadi Kampung KTR. Jadi deklarasi itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat di RW 17 ya Dok ya,
Kalau boleh tahu dok, isi dari deklarasi dari Kampung KTR itu apa saja dok? Isi deklarasi yang pertama yaitu tidak ada yang merokok di 7 kawasan tanpa rokok. Kemudian juga tidak merokok sembarangan ya, tidak merokok di dalam rumah, tidak menyediakan asbak rokok ya di dalam rumah. Kemudian juga tidak merokok pada pertemuan warga gitu ya. Dan tidak ada pemasangan iklan-iklan rokok dan tidak menjual rokok kepada anak di bawah. Anak di bawah umur berarti di bawah usia berapa dok? 0 sampai 18. 18 tahun. Luar biasa dok. Jadi Kampung KTR itu bukanlah sebuah wilayah yang memang melarang total orang merokok di wilayah Kampung KTR ya dok ya, hanya memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu ya, di mana wilayah tersebut ada beberapa aturan yang diperlakukan sehingga masyarakat bisa mentaati dari aturan-aturan tersebut yang sudah disepakati bersama, gitu ya dok ya. Bagaimana efektivitas dok peraturan dari hasil deklarasi dari Kampung KTR tersebut? Nah, dari deklarasi yang sudah dilakukan, alhamdulillah ini berlaku efektif ya, karena saya menggunakan the power of emak. Luar biasa. Jadi artinya saya juga merangkul ya ibu-ibu ya untuk bisa mengingatkan suaminya ya yang masih merokok di dalam rumah. Jadi untuk diingatkan tidak merokok di dalam rumah. Kemudian juga ketika ada pertemuan-pertemuan, ini kan biasanya ibu-ibu cerewet ya. Nah itu menjadi suatu kekuatan bagi kami ya tim Satgas untuk bisa mengingatkan agar tidak merokok pada waktu pertemuan. Seperti itu sih. Jadi lumayan efektif gitu. Kalau mama udah ngomong kan apa juga lewat. Iya. Ada nggak peraturan seperti denda atau punishment gitu bagi yang pelanggaran dari aturan-aturan? Kalau denda belum ya, karena perubahan yang ada di RW 17 ini baru masih tahapan tahu dan mau. Jadi warga tahu ada peraturan ini ya, tahu bahwa RW 17 ini menjadi kampung KTR dan mau melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi belum sampai perubahan perilaku belum ya, karena ini juga butuh waktu yang panjang untuk menjadi suatu budaya. Jadi memang baru tahapan tahu dan mau. Memang mengubah perilaku itu memang tidak mudah ya dok ya, apalagi perilaku merokok ini sudah seperti kebiasaan ya, jadi sudah biasa orang merokok sembarang gitu tanpa memperdulikan orang-orang lain di sekitarnya yang tidak merokok. Bagaimana dok respon masyarakat di wilayah dokter dengan adanya peraturan KTR tersebut? Pastilah ada yang pro dan kontra ya dok ya, mungkin bisa diceritakan dok. Memang awalnya banyak yang merasa khawatir ya dengan adanya deklarasi Kampung KTR ini, artinya mereka jadi nggak boleh merokok nih gitu ya. Nah saya katakan bahwa Kampung KTR itu bukannya melarang orang merokok, tapi mengatur untuk tempat-tempat merokoknya gitu ya. Jadi artinya ada tempat-tempat yang boleh merokok, ada yang tidak. Nah yang tidak boleh merokok yaitu di 7 kawasan. Kemudian juga di tempat-tempat pertemuan-pertemuan yang banyak orang dan banyak anak-anak. Yang ini yang dikhawatirkan kan terjadinya perokok pemula tadi ya. Jadi ketika di tempat yang misalnya lagi sendirian dan tidak ada orang yang melihat, boleh aja merokok gitu. Jadi memang kalau untuk di RW 17 memang belum ada smoking area, belum ada, karena perumahan kami ini perumahannya yang terbuka ya. Jadi banyak pintu-pintu masuk sehingga tidak ada tempat yang ideal ya sesuai dengan Perda KTR untuk menjadi smoking area gitu. Jadi ya kita mengingatkan saja kalau mau merokok jangan di RW 17 lah. Kalau bisa keluar dari RW 17 baru kalau sudah selesai baru masuk lagi. Gitu ya dok. Masih begitu, belum dapat tempat yang pas untuk menjadi smoking area. Smoking area atau ruang khusus saung lah ya buat para perokok-perokok kalau mau merokok ada di
diberikan tempat khusus ya untuk bapak-bapak umumnya ya. Kemudian kalau tadi berbicara tentang pro dan kontra dok, bagaimana juga dengan respon dari warung-warung dok? Kan warung-warung atau retail-retail di wilayah RW 17 bagaimana menanggapi tentang kampung KTR ini? Alhamdulillah di RW 17 tidak ada retail-retail ya. Jadi ada beberapa warung, tapi warung tersebut sudah ramah anak ya. Karena memang di RW 17 ini juga menerapkan RW ramah anak, sehingga tidak ada lagi yang menjual rokok secara terbuka gitu. Nah, yang jual rokok adanya di luar wilayah RW 17 gitu. Jadi alhamdulillah di lingkungan RW 17 tidak ada yang menjual rokok. Bagus sekali itu dok ya. Bisa menjadi ramah anak, kemudian bisa mewujudkan kota Depok yang memang kota yang memang layak anak tentunya nantinya ya dok ya. Kemudian bagaimana dok peran lintas sektor dalam mewujudkan sebuah kampung KTR di RW 17? Ya alhamdulillah peran lintas sektor sangat baik ya, baik dari kelurahan, dari puskesmas, juga dari pengurus DKM ya. Jadi ketika kami berkoordinasi dengan DKM terkait dengan masjid sebagai bagian daripada kawasan tanpa rokok, nah ketua DKM-nya sangat mensupport ini ya, sehingga beliau juga mengatakan bahwa nanti dipasangin deh ini di running text gitu ya, di running text yang ada di masjid untuk dituliskan bahwa dilarang merokok di area masjid. Kemudian juga ada di TV yang ada di masjid itu juga disampaikan. Jadi artinya support daripada lintas sektor juga alhamdulillah mendukung ya untuk ini, karena mereka memahami bahwa dengan program ini akan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk mereka ya, baik untuk persorangan maupun untuk anak-anak yang ada. Ya, lebih menekan perokok pemula khususnya pada remaja dan anak-anak ya dok ya. Apa saja dok tantangan yang dihadapi dalam membuat kampung KTR atau setelah kampung KTR terbentuk? Tantangannya memang banyak ya, jadi artinya ada juga yang berkomentar ya ketika dapat penghargaan ini, wah ini mempertahankannya susah nih gitu ya. Dapatnya mungkin gampang tapi mempertahankan susah. Nah tapi kalau saya punya prinsip, ketika orang lain bisa kenapa kita enggak gitu. Jadi kita artinya harus optimis bahwa kampung KTR ini bisa kita laksanakan dengan baik. Seperti itu sih ininya. Jadi selalu harus optimis. Ya dok ya, bahwa semuanya pasti akan bisa dilalui. Karena dan ketika kita memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kebaikan, pasti ada jalan-jalannya. Kemudian kendala-kendala dok. Tadi kan tantangan ya dok ya. Sekarang kendala-kendalanya apa nih dok yang sampai saat ini dihadapi oleh tim Satgasnya nih? Nah kendala-kendala yang ada ya dari tim Satgas terutama memang masih minimnya ya pengetahuan daripada tim Satgas ini terkait dengan KTR ya, sehingga ini juga mempengaruhi ketika mereka bertugas, banyak yang kurang pede gitu ya. Makanya kami berkoordinasi dengan puskesmas agar dilakukan pelatihan untuk tim Satgas ini, sehingga kader-kader yang ada di tim Satgas ini bisa pede menghadapi warga. Karena untuk diketahui di perumahan itu kan warganya kritis-kritis ya. Jadi kalau nggak logis mereka juga akan kenapa gitu. Nah makanya itu salah satu kendala ya. Jadi artinya masih minimnya pengetahuan daripada tim Satgas untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya masih perlu perjuangan ya dah, masih harus berjuang terus. Mungkin ada beberapa warga masyarakat ya, mungkin yang kritis tadi dok, bahwa menganggap bahwa merokok itu mungkin masih merupakan hak asasi. Merokok asasi saya, kenapa mesti dilarang-larang? Kalau seperti itu bagaimana tanggapan dokter? Iya, kalau saya menanggapinya begini, ketika Anda mengatakan ini hak asasi,
hak asasi Anda, nah itu juga merupakan hak asasi orang lain yang ada di sekitar Anda. Jadi artinya perokok pasif ini juga perlu kita lindungi ya. Jadi kalau yang aktif dan dia mendapatkan akibat daripada merokoknya, ya udah itu kan memang konsekuensinya. Tapi untuk perokok pasif ini yang harus kita lindungi. Jangan sampai dia tidak merokok tapi dia kena dampaknya. Kayak kemarin kan ada testimoni dari penderita ya, yang aktif dan yang pasif. Kalau yang aktif ya udah memang karena ininya ya, karena kesalahannya sendiri gitu merokok. Tapi kalau yang pasif ini yang harus kita bantu ya, agar tidak menjadi korban seperti itu sih. Dokter, jadi masyarakat RW 17 Kelurahan Tugu ini bisa dikatakan sebuah kelompok sosial ya. Tentu saja ada yang dinamakan peranan sosial, yaitu berupa seperangkat aturan dan pemahaman tentang tindakan apa yang nanti akan diharapkan. Dengan adanya kemenangan ya, prestasi mendapatkan terbaik pertama Kampung KTR di Kota Depok. Apa yang akan dokter lakukan ke depannya agar ini bisa dipertahankan, atau mungkin upaya-upaya apa saja agar kampung ini benar-benar menjadi sebuah percontohan buat wilayah-wilayah yang lain yang ingin mendirikan kampung KTR gitu, Dok? Iya, jadi ketika kita ya terpilih menjadi RW KTR ya, RW Kampung KTR yang terbaik, memang kita tidak berhenti sampai di situ ya, karena ini baru awal ya. Memang diharapkannya nanti ada perubahan perilaku, tapi itu kan juga nggak mudah, nggak gampang, nggak sebentar, perlu waktu puluhan tahun untuk bisa merubah perilaku warga ya, agar menjadi budaya untuk tidak merokok. Tapi saya juga optimis ya, bahwa ketika kita memperjuangkan suatu kebaikan, pasti banyak orang-orang yang mau mendukung kita. Nah, yang ingin dilakukan ya untuk ke depan di RW 17 ingin meningkatkan pengetahuan daripada tim Satgas, kemudian juga ingin melakukan sosialisasi lebih banyak lagi kepada seluruh warga, kemudian juga anak-anak ini sedini mungkin juga kita ingatkan ya, agar tidak mencontoh gitu orang-orang yang sudah merokok. Dan harapannya juga yang sudah merokok kita bisa lakukan konsultasi untuk berhenti merokok. Ini kemarin juga sudah koordinasi dengan Puskesmas. Di Puskesmas sudah ada klinik berhenti merokok. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga jadi salah satu cara untuk bisa menurunkan angka merokok di RW 17. Mungkin itu ya. Iya. Ya, bagus sekali, Dok, luar biasa ini cita-cita luhur ya. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi cita-cita dokter dan juga masyarakat RW 17 dalam membuat Kampung KTR ini menjadi lebih baik ya, sehingga terwujud sebuah kampung yang memang bebas asap rokok, yang dengan udara yang bersih dan sehat. Tentunya juga masyarakatnya akan lebih sehat ya, Dok ya. Dokter, dukungan apa yang ingin dokter inginkan ya, yang dokter inginkan agar ke Dinas Kesehatan khususnya, agar Kampung KTR ini bisa lebih baik lagi ke depannya? Iya, dari RW 17 ini ingin ya dukungan dari Dinas Kesehatan dalam bentuk poster-poster ya, poster, stiker, kemudian juga band untuk tim Satgas ya. Kayaknya kemarin cuma sedikit yang ada, sehingga kalau yang nggak pakai bandnya nih kayaknya kurang pede gitu. Kalau ini kan kayaknya gagah gitu loh. Mungkin itu ya yang ingin. Kemudian juga mungkin sekali-sekali kunjungan ya ke RW 17, memberikan semangat kepada tim Satgas, sehingga jadi artinya kita nggak sendirian kok gitu. Ada dukungan dari Dinas Kesehatan, dari Kelurahan, dari Puskesmas. Mungkin nanti saya juga inginnya ada pentahelik ya. Jadi artinya dari perguruan tinggi, juga dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kelurahan Tugu ini juga bisa mendukung program KTR di RW 17 terutama. Mungkin itu. Dokter,
Dengan adanya kampung KTR ini ada yang berubah nggak sih Dok? Apa masih tetap sama sebelum ada kampung KTR atau memang ada yang berubah? Kalau perubahan memang belum banyak ya, karena kan kami membentuk kampung KTR ini baru di pertengahan 2023 ya, jadi artinya baru beberapa bulan. Memang tadi saya sampaikan bahwa perubahan yang ada baru sampai tahap tahu dan mau, jadi belum ada perubahan yang signifikan ya. Tapi untuk pertemuan-pertemuan warga itu sudah berkurang orang-orang yang merokok ya. Jadi artinya itu adalah suatu kemajuan menurut saya, karena ini mereka sudah komitmen untuk menyepakati daripada deklarasi yang sudah disampaikan ya. Jadi artinya dengan adanya kampung KTR ini bisa sedikit demi sedikit masyarakat komitmen untuk tidak merokok di sembarang tempat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi bahwa perubahan itu udah suatu yang berharga gitu ya, dibandingkan ketika sebelum adanya kampung KTR, mereka dengan leluasa merokok ya di pertemuan-pertemuan. Nah sekarang udah mulai berkurang, sudah tidak ada lagi asbak disiapkan di tempat, dan itu adalah suatu hal yang kemajuan lah ya Dok ya. Dengan adanya kampung KTR berarti warga sudah berkomitmen ya dengan aturan-aturan yang memang sudah dibuat dan yang sudah disepakati bersama. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga ya Dok, mudah-mudahan nanti angka dari penyakit tidak menular yang diakibatkan salah satunya faktor resikonya adalah merokok ya bisa menurun ya Dok ya, harapannya itu seperti harapannya, itu ya. betul. Sebagai closing statement nih Dok, apa yang ingin Dokter sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Depok agar mereka termotivasi untuk membentuk kampung KTR di wilayahnya? Ya, saya ingin menyampaikan, menghimbau kepada seluruh warga di Kota Depok untuk bisa berkomitmen ya dalam membentuk kampung KTR, karena dengan kita bersama-sama membentuk kampung KTR diharapkan akan menurun ya untuk perokok pemula, kemudian juga bisa menurunkan angka stunting dan juga bisa menurunkan penyakit tidak menular. Yang ini semuanya, ketika semua faktor ini bisa kita atasi, mudah-mudahan derajat kesehatan di Kota Depok juga bisa terpenuhi. Dokter, terima kasih banyak sudah menjadi tamu kita podcast hari ini. Mungkin sebelum kita tutup acara podcast kita hari ini, kita ada jargon nih Dok. Jargonnya adalah Info Podcast Sehat Bersama Pasti Bisa. Info Podcast Sehat bersama pasti bisa. Demikian Info Podcast kali ini. Sampai ketemu pada Info Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Info Podcast kita kali ini. Kita bertemu pada Info Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.